Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sakti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muklas Saputra dari kelas 20 DK dengan NIM CG2011110187. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang masa depan pekerjaan public relation. Lalu apa saja yang tergantikan? Nah, di penjelasan materi ini bahwa the Chartered Institute of Public Relations atau disingkat CIPR yang berkantor pusat di London, Inggris telah membentuk panel khusus yang fokus pembahasan tentang AI. Tim ahli ini telah menginventarisasi sekitar 100 perangkat yang mampu membantu tugas PR agar lebih efisien dan cerdas. Nur Laila 2019-23. Panel ini dibentuk pada Februari 2018 untuk mengetahui fungsi, bagaimana dampak AI terhadap fungsi dan tugas PR, serta pengaruhnya pada entitas bisnis yang lebih luas. Tentunya AI ini secara singkat bisa menggantikan tugas-tugas manusia ya teman-teman. AI itu semacam seperti perangkat yang itu seperti robot lah intinya. Ada sebuah itu namanya aplikasi atau website yang misalkan kita menulis sesuatu tek, bagaimana cara agar menjadi lebih cerdas. Nah itu ntar AI itu ngasih tahu tuh langkah-langkahnya bagaimana, jadi akan menjawab pertanyaan kita. Jadi setiap pertanyaan tuh bakal bisa dijawab oleh AI tersebut melalui website yang salah satunya seperti itu. Lalu pakar PR ternama di dunia dari berbagai latar berkumpul dan fokus pada 4 pekerjaan utama pada 2018, yaitu yang pertama, melakukan kajian mendalam dan diskusi dan praktis untuk mengaktualisasi teknologi. Yang kedua, menyeleksi perangkat yang dapat membantu praktisi PR agar bekerja lebih cerdas dan lebih efektif. Yang ketiga, membuat framework atau kerangka daftar keahlian praktisi PR yang diperkirakan akan terdampak oleh AI. Serta yang keempat, menyusun literatur dan melakukan tinjauan konten untuk menghasilkan dampak AI pada PR. Lalu bagaimana sih riset AI dan PR di Indonesia? Nah, peneliti sebelumnya menyambut baik dan mengajak organisasi PR di seluruh dunia serta praktisi yang bergerak di bidang PR untuk turut serta menganalisis dan mempersiapkan kajian terkait pengaruh AI pada profesi PR. Untuk itu, telah dilakukan riset bekerja sama dengan organisasi profesi Perhumas Indonesia dan Forum Humas BUMN. Nur Laila 2019-24. Riset ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk teknologi big data dan AI merevolusi serta mengambil alih sebagian besar pekerjaan PR. Nah, tentunya ini di masa yang akan datang AI ini bisa saja menggantikan tugas-tugas PR. Lalu ini dengan ada berbagai pihak yang melakukan penelitian seberapa besar sih AI dalam menggantikan tugas PR. Lalu survei disebarkan pada responden praktisi dan profesional PR pada 8-9 November 2018 untuk melengkapi dan mengonformasi data. Dilakukan wawancara semi struktur yang dilakukan secara langsung dengan mengirim pertanyaan melalui email kepada seluruh orang praktisi pada level vice president atau head manager. Nah, hasil survei yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, profil responden. Yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, profil responden berdasarkan jenis kelamin terdiri atas 51 responden wanita, 51% ya, dan 49% responden pria. Lalu mengenai status pekerjaan, berdasarkan status pekerjaan, jabatan responden yang turut berpartisipasi dalam riset ini terdiri atas 43% staff, 25% manajer,
18% assistant manager, dan 10% vice president or head, and 4% deputy head. Lama bekerja di perusahaan sekarang. Berdasarkan lamanya bekerja, responden terdiri atas senior PR dengan lama bekerja lebih dari 10 tahun sebanyak 30%. Lama juga ya. Masa bekerja 5-10 tahun sebanyak 21%. Masa bekerja selama 1-3 tahun sebanyak 21%. Masa bekerja selama 3-5 tahun sebanyak 15%. Masa bekerja kurang dari 1 tahun sebanyak 13%. Nur Laila 2019-25. Nah, pertanyaan penelitian nih, ada apakah teknologi big data atau AI dapat mempermudah pekerjaan PR? Lalu jawabannya seperti ini. Sekarang 90% responden menjawab ya, bahwa teknologi big data dan AI memudahkan pekerjaan PR. Sedangkan 25% responden menjawab tidak. Nur Laila 2019 26-27. Lalu pertanyaan kedua, apakah teknologi big data dan AI dapat mengotomatisasi pekerjaan PR? Jawabannya, sebanyak 85% responden menjawab ya, bahwa big data dan AI dapat mengotomatisasi pekerjaan PR, sedangkan 15% lainnya menjawab tidak. Lalu, apakah aspek manusia masih dibutuhkan dalam pekerjaan PR pada 10 tahun mendatang? Sebanyak 96% responden menjawab ya, manusia masih dibutuhkan dalam pekerjaan PR pada 10 tahun ke depan. Sedangkan responden yang menjawab tidak hanya 4%. Teman-teman, itu saja penjelasan singkat dari saya. Terima kasih Mas Sakti atas bimbingannya selama 1 semester ini dalam mata kuliah riset humas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.